Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Sinetiara, NIM 180600149, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 15 tentang kebijakan keuangan dan fiskal untuk pembangunan. Tujuan saya dalam pembuatan video saya kali ini adalah sebagai tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Baiklah, kita masuk saja ke poin pertama, yaitu peran sistem keuangan dan pembangunan ekonomi. Umumnya terdapat perbedaan antara sektor real dan sektor keuangan. Terminologi ini sesungguhnya kurang tepat karena menyiratkan sektor keuangan finansial kurang begitu nyata atau real. Patrick menawarkan sebuah argumen mengenai tahapan-tahapan pembangunan. Pembangunan modern, namun begitu sistem keuangan yang stabil tercipta, sektor ini akan mengikuti sektor real. Umumnya terjadi hubungan timbal balik antara keduanya. Sektor keuangan menyediakan 6 fungsi utama yang sangat penting pada lingkup perusahaan maupun perekonomian secara keseluruhan. Yang pertama, menyediakan jasa pembayaran. Yang kedua, menghubungkan para penabung dan investor. Yang ketiga, menghasilkan mendistribusikan informasi. Yang keempat, mengalokasikan pinjaman kredit. Yang kelima, risiko penetapan harga pengumpulan foto polling. Yang keenam, meningkatkan likuiditas aset. Baik inovasi di bidang teknologi maupun bidang keuangan telah menggerakkan pertumbuhan ekonomi modern, tetapi sistem keuangannya berfungsi bagi pembangunan yang inklusif dan pengentasan kemiskinan harus dirancang secara adil dan juga efisien. Dan sistem peraturan yang dirancang dengan baik menjadi syarat penting untuk mengurangi kerentanan krisis keuangan yang dapat menyebabkan kerugian tinggi bagi sektor perekonomian lainnya. Perbedaan-perbedaan antara sistem keuangan negara maju dan negara-negara berkembang. Di negara maju, kebijakan moneter keuangan memainkan peranan yang sangat penting, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam upaya-upaya pemerintah yang sengaja dirancang untuk memperluas kegiatan ekonomi pada saat terjadinya lonjakan pengangguran dan kelebihan kapasitas produksi, atau sebaliknya untuk meredakan gejolak aktivitas ekonomi pada satu kelebihan tingkat permintaan dan lonjakan inflasi. Pada dasarnya, kebijakan moneter bekerja pada dua variabel ekonomi utama, yaitu jumlah tingkat penawaran uang yang beredar, agregat, serta tingkat bunga. Jumlah uang beredar dianggap berkaitan langsung dengan tingkat kegiatan ekonomi, dalam hal bahwa bertambahnya jumlah uang beredar akan memicu perluasan kegiatan perekonomian dengan memungkinkan orang-orang untuk membeli lebih banyak barang dan jasa. Di sisi lain, dari isu moneter sekali lagi diistilahkan secara tradisional dalam ekonomi Keynesian yang berpendapat bahwa bertambahnya penawaran atau jumlah uang yang beredar meningkatkan ketersediaan dana pinjaman. Kelebihan tingkat penawaran dana pinjaman terhadap tingkat permintaan akan menurunkan tingkat bunga. Meskipun penjelasan mengenai kebijakan moneter di negara-negara maju ini cenderung menyederhanakan proses yang kompleks, hal pertama, kemampuan pemerintah negara-negara maju untuk menambahkan dan mengurangi uang beredar mereka serta menaikkan dan menurunkan biaya-biaya peminjam di sektor swasta. Bahkan, jumlah uang yang beredar itu sendiri sulit diukur dan lebih sulit dikendalikan dalam kondisi substitusi mata uang, di mana mata uang asing berfungsi sebagai alternatif mata uang domestik. Dengan demikian, sebagian besar negara berkembang berpotensi dalam sistem moneter dualistik, sebagian besar pasar uang terorganisasi yang kecil dan seringkali dikendalikan atau dipengaruhi secara eksternal dengan aturan hukum yang berkaitan mengenai batas atas tingkat bunga nominal, yang melayani kebutuhan finansial kelas menengah dan atas lokal, serta kalangan bisnis asing dalam sektor industri modern. Pasar uang tidak terorganisasi yang besar, namun tidak jelas bentuknya, tidak terkendali, seringkali bersifat ilegal, dan juga dengan bunga yang sangat tinggi, yang menjadi tumpuan sebagian besar individu berpendapat rendah ketika mengalami kesulitan dana. Salah satu langkah yang mungkin dalam menghilangkan distorsi faktor harga utama tersebut adalah pencabutan batas tingkat bunga nominal yang ditetapkan lain dalam mencapai liberalisasi keuangan. Meskipun demikian, sistem keuangan masih menjadi komponen integral dalam sistem perekonomian secara keseluruhan di negara-negara berkembang. Sebagai contoh, dalam konteks ketidakstabilan makroekonomi yang parah dari adanya inflasi tinggi disertai dengan defisit anggaran dan perdagangan yang lainnya. Seperti dijelaskan sebelumnya, sistem keuangan menyediakan berbagai jenis layanan yang dibutuhkan, termasuk mobilitas tabungan, alokasi kredit, pembatasan risiko, perlindungan asuransi, dan memfasilitasi pertukaran valuta asing. Oleh karena itu, mari kita memulai pengamatan terhadap struktur sistem keuangan dengan melihat bank sentral.
Baiklah, kita masuk ke poin kedua, yaitu peran bank sentral dan langkah alternatif. Peran bank sentral di negara-negara maju, bank sentral seperti Federal Reserve Board di Amerika Serikat melakukan berbagai macam fungsi pengaturan, pengawasan, dan perbankan. Mereka mempunyai tanggung jawab publik yang dikelola eksklusif yang sangat besar. Kegiatan pokok mereka dapat dikelompokkan menjadi 5 fungsi umum. Yang pertama, menerbitkan mata uang dan mengelola cadangan valuta asing. Yang kedua, bankir bagi pemerintah. Yang ketiga, bankir bagi bank-bank umum domestik. Yang keempat, regulator lembaga keuangan domestik. Yang kelima, operator kebijakan moneter dan kredit. Terkadang fungsi-fungsi ini ditangani oleh badan regulator yang berbeda. Dewan Mata Uang yang menerbitkan mata uang domestik untuk ditukarkan dengan valuta asing pada nilai tukar, tetapi ini menyerupakan pengaturan alternatif klasik bagi bank sentral. Lembaga alternatif bank sentral terdapat beberapa alternatif terhadap bank sentral standar. Pertama, lembaga bank sentral tradisional dapat dibentuk sebagai langkah menengah antara Dewan Mata Uang dan pemerintah memberikan pengaruh besar pada kegiatan keuangan. Dalam dewasa terakhir, independensi ekonomi dalam politik bank sentral semakin meningkat di sebagian besar negara berkembang. Banyak ekonom telah mengidentifikasi otonomi seperti itu seperti persyaratan penting dalam mengimplementasikan peran bank sentral, baik bank sentral nasional dan efektif. Bank harus mempunyai sumber modal valuta sekaligus juga menjadi tempat penyimpanan pengetahuan komersial dan keterampilan bisnis yang biasanya langka dalam lingkup domestik. Karena kegagalan bank umum inilah, maka lembaga keuangan baru yang dikenakan Bank Pembangunan telah menjadi bagian penting dari standar keuangan di banyak negara berkembang. Peranan Bank Pembangunan. Bank Pembangunan merupakan lembaga keuangan publik dan swasta khusus yang menawarkan dalam jangka panjang, menengah, dan bank ini telah tumbuh berbagai negara berkembang karena bank-bank yang sudah ada biasanya berfokus pada pinjaman jangka pendek untuk tujuan komersial atau dalam hal bank sentral, pengendalian dan regulasi jumlah uang yang beredar dan agregat. Selain itu, bank umum yang ada menetapkan syarat pinjaman yang seringkali tidak sesuai untuk pendirian badan usaha baru atau pembiayaan proyek berskala besar. Dana mereka seringkali dialokasikan bagi pembiayaan yang aman. Modal valuta murni bagi pembukaan industri baru jarang sekali disetujui. Untuk fasilitas pertumbuhan industri dalam suatu perekonomian yang ditandai oleh kelangkaan modal finansial, Bank Pembangunan berupaya untuk yang pertama ada pinjaman bilateral dan multilateral dan badan usaha nasional seperti US Agency for International Development dan dari badan donor internasional seperti Bank Dunia dan pinjaman dari pemerintah negara mereka sendiri. Kegiatan Bank Pembangunan seringkali mencakup keterlibatan langsung dalam kegiatan wirausaha, manajerial, dan promosi di perusahaan yang dibiayai, termasuk badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terlepas dari pertumbuhan Bank Pembangunan, masih terdapat kebutuhan untuk menyalurkan sumber daya keuangan kepada wirausaha kecil, baik dalam sektor pertanian dan sektor informal, dan marginal di perkotaan dan kegiatan non-pertanian di pedesaan, yang seringkali terkucilkan oleh akses kredit dengan tingkat bunga yang tidak masuk akal. Dalam upaya untuk merespon kebutuhan dan peminjam berskala kecil ini, pengaturan kredit informal yang baru telah muncul di negara-negara berkembang. Baiklah, kita masuk ke poin ketiga, yaitu pembiayaan informal dan maraknya pembiayaan mikro. Yang A, pembiayaan informal tradisional. Pembiayaan informal merupakan pinjaman yang tidak didasarkan melalui sistem perbankan formal, misalnya pinjaman antara anggota keluarga. Beragam bentuk pembiayaan informal telah muncul untuk menggantikan peran lintah darat dan tukang gadai dalam beberapa aspek. Contohnya antara arisan dan skema pinjaman berkelompok. Dalam arisan yang dapat ditemukan di berbagai negara seperti Meksiko, Bolivia, Mesir, Nigeria, Filipina, Sri Lanka, dan India, China, Korea Selatan, suatu kelompok yang beranggotakan 50 orang lebih, seorang pemimpin yang menetapkan jumlah iuran tertentu bagi negara anggota. Dana yang berkumpul kemudian dialokasikan secara acak, tetapi juga seringkali diberikan secara bergilir melalui kesepakatan internal secara berorientasi kepada setiap anggota tanpa bunga sama sekali. Yang B, lembaga pinjaman mikro. Pembiayaan mikro adalah pemberian kredit sarana tabungan dan layanan keuangan dasar lainnya yang tersedia bagi kalangan miskin dan mereka yang secara ekonomi rentan yang mungkin tidak memiliki akses atau hanya bisa meminjam pada ketentuan yang memberatkan.
Dalam kasus perbankan desa atau skema pinjaman kelompok, sekelompok calon meminjam memberikan suatu alokasi untuk meminjam dana dari bank umum, bank pembangunan pemerintah, LSM atau lembaga swasta. Penelitian ekonomi serta konsten menemukan bahwa masalah ketersediaan kredit merupakan hambatan yang sangat mengganggu bagi pengembangan usaha mikro. Sebagian besar usaha mikro dioperasikan oleh perempuan, tetapi secara khusus kurangnya kredit akan, meski tidak secara eksklusif, mempengaruhi peminjaman perempuan untuk berbagai alasan, mulai dari minimnya hak milik hingga kebiasaan lokal dan minimnya jaminan biasanya menjadi faktor alasan yang sangat penting. 3 faktor yang saling terkait telah memberikan kesulitan tersedianya untuk melonggarkan kendala kredit bagi wirausaha mikro dan kalangan perempuan berpendapatan rendah. Yang pertama, usaha mikro seringkali hanya memiliki sekedar sedikit atau bahkan tidak memiliki jaminan sama sekali. Yang kedua, sulit bagi pemberi pinjaman konvensional untuk memulai kualifikasi pinjaman. Yang ketiga, pinjaman kecil itu memiliki biaya yang besar untuk diproses berdasarkan pinjaman per dolar. Yang C, MFI, 3 perdebatan kebijakan mutakhir. Sebuah perdebatan terjadi di antara komunitas kredit usaha mikro mengenai kelayakan pemberian subsidi, dikenal sebagai perpecahan pembiayaan mikro. Perdebatan ini berlangsung antara kubu konsultatif Group to Aid the Poor, sebuah konsumsi donor yang bermarkas dalam struktur Bank Dunia, dan tenor arus utama lainnya melawan kubu LSM dan ekonomi akademis lainnya. CGAP berpendapat bahwa lembaga pembiayaan dapat menjangkau lebih banyak peminjam dengan mensyaratkan keberlanjutan biayaan sehingga dolar yang tersedia dapat terus bertambah. Dengan demikian, subsidi biaya diperlukan agar benar-benar bisa terjangkau pada cara wirausaha mikro dan kalangan kemiskinan. Perdebatan kedua membahas seputar apakah pembiayaan mikro dapat dikombinasikan dengan program lain. Para penunggung berpendapat bahwa akan sangat berguna mengkaitkan kredit dengan beragam jenis layanan membutuhkan hanya oleh kalangan miskin dan secara internal membutuhkan waktu untuk berpartisipasi. Perdebatan ketiga masih terkait dengan perdebatan kedua. Perdebatan pertama adalah mengenai apakah MFI harus menjalani komersi di mana LSM yang menyediakan pembiayaan mikro diubah menjadi bank pencarian laba. Komersial juga meningkatkan tujuan utama dari sebagian pihak dalam sektor pembiayaan mikro untuk menjadikan MFI sebagai sarana dalam mengembangkan sistem keuangan secara keseluruhan. Kekurangan antara lain persoalan bahwa dalam beberapa kasus biaya untuk melayani kalangan miskin ini dianggap terlalu tinggi atau kalangan mereka berpendapat layanan tersebut. Bunga yang sangat tinggi akan dikenakan dan taktik agresif bisa saja digunakan untuk menagih hutang. Yang D, potensi keterbatasan pembiayaan mikro sebagai strategi pembangunan. Pembiayaan mikro memiliki beberapa potensi keterbatasan penting. Kredit mikro awalnya diciptakan dan masih dipasarkan sebagai pembiayaan bagi usaha mikro. Tetapi sebagian orang mungkin lebih memiliki untuk menerima upah dan gaji reguler ketimbang menjalankan usaha mikro yang berisiko. Singkat kata, pembiayaan mikro merupakan alat yang ampuh tetapi perlu dilengkapi dengan pertumbuhan sektor keuangan, modal manusia, pembangunan infrastruktur, dan yang terakhir tetapi juga penting di kebijakan penciptaan lapangan kerja formal. Sementara ini merupakan tujuan yang penting dan penyediaan pinjaman, tabungan, dan layanan asuransi dapat memberikan manfaat secara luas bagi mereka yang hidup dalam kalangan miskin. Baiklah, kita masuk ke poin keempat, yaitu mereformasi sistem keuangan. A. Liberalisasi keuangan, tingkat bunga real, dan tabungan investasi. Pembatasan pinjaman bagi segelintir peminjam besar bersama dengan meluasnya tingkat inflasi yang tinggi, defisit anggaran yang makin bertambah, dan tingkat suku bunga negatif menyebabkan krisis kredit di negara-negara berkembang pada tahun 1980-an. Dengan tingkat bunga real pada tabungan yang negatif dan harapan akan berkelanjutan inflasi serta devaluasi nilai tukar yang berkontribusi pada pelarian modal besar-besaran, tidak mengherankan bahwa hanya sedikit orang yang menabung. Salah satu solusi yang dibutuhkan adalah meliberalisasi sektor keuangan dengan memungkinkan tingkat bunga nominal meningkatkan hingga menyamai tingkat bunga pasar. Hal ini akan menyebabkan tingkat bunga real naik ke tingkat positif sehingga dapat mencabut subsidi bunga implisit yang disalahgunakan oleh peminjam tertentu yang cukup berkuasa untuk memperoleh akses jatah kredit. Dengan demikian, reformasi dan liberalisasi pasar keuangan bukan
bukanlah obat mujarab bagi sistem keuangan negara-negara berkembang. Yang B, ada kebijakan keuangan dan peran negara. Dalam upaya mengidentifikasi bagaimana pemerintah seharusnya bertindak agar dapat memainkan peran efektif dalam pasar keuangan yang telah dilebaralisasikan, terdapat 7 potensi kegagalan pasar yang diidentifikasikan oleh Stiglitz adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat barang publik dalam pemantauan atas berbagai lembaga keuangan. Yang kedua, eksternalitas pemantauan seleksi dan pemberi jaminan. Yang ketiga, eksternalitas gangguan keuangan. Yang keempat, pasar yang hilang atau lengap. Yang kelima, persaingan tidak sempurna. Yang keenam, tidak efisien pasar-pasar yang kompetitif di sektor keuangan. Yang ketujuh, investor yang tidak memiliki informasi. Yang C, perdebatan dan peranan pasar saham. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa pengembangan pasar saham dapat memainkan peran yang sangat konstruktif dalam merangsang pertumbuhan. Studi-studi ini menunjukkan bahwa pengembangan pasar saham yang lebih besar di masa lalu yang memprediksikan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan lebih cepat bahkan setelah dan pendidikan. Lebih mencengangkan lagi, baik pengembangan dan perbankan dan pasar saham ternyata berdampak positif pada pertumbuhan secara independen, yang menyiratkan bahwa masing-masing memiliki peran yang berbeda dalam perekonomian. Terdapat 3 persyaratan tertentu, yaitu yang pertama diperlukan satu stabilitas makro, yang kedua kredibilitas kebijakan yang diperlukan, dan ketiga diperlukan basis perusahaan domestik yang kuat. Terkait hal ini, jenis kebijakan pengembangan pasar saham dapat diistilahkan sebagai pencabutan hambatan. Alih-alih mendorong pasar saham secara langsung, belum lagi menyubsidi pengembangannya. Strategi ini akan menghapus keterbatasan sehingga pasar saham akan berkembang secara mandiri. Namun, beberapa peraturan tertentu memang memiliki dampak yang menghambat pengembangan dan perluasan pasar saham. Contoh utamanya adalah peraturan repartisi modal yang sangat membatasi keuntungan yang dapat dibawa ke luar negeri oleh investor asing. Terdapat juga persoalan signifikan lainnya dari tingginya ketergantungan pada pasar saham sebagai strategi pembangunan, yaitu yang pertama, pasar saham memberikan pengaruh yang cukup besar dari investor asing dan atas kegiatan operasional perusahaan domestik. Yang kedua, pasar saham dapat menimbulkan spekulasi jangka pendek yang bisa mendominasi perdagangan dan mengganggu pengambilan keputusan manajer. Yang ketiga, uang panas yang mengalir keluar masuk dari suatu negara untuk diekskulasi di pasar yang dapat menyebabkan fluktuasi mata uang yang tinggi dan mendestabilisasi perekonomian. Poin yang kelima yaitu kebijakan fiskal untuk pembangunan. Yang A, ada stabilitas makro dan mobilitas sumber daya. Jika kebijakan keuangan berkaitan dengan uang, tingkat bunga, dan alokasi kredit, maka kebijakan fiskal berfokus pada segi perpajakan atau pendapatan dan belanja pemerintah. Bersama-sama, keduanya menjadi inti dari kegiatan sektor publik atau pemerintah. Sebagian besar dari upaya stabilisasi terkonsentrasi pada pemangkasan belanja pemerintah demi mencapai keseimbangan anggaran tanpa keberadaan pasar uang yang terorganisasi dengan baik dan dikendalikan pihak lokal. Sebagian besar negara berkembang harus mengendalikan langkah fiskal untuk menstabilkan perekonomian dan mobilisasi sumber daya domestik. Yang B, ada perpajakan langsung dan tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang dikenakan langsung pada individu atau dunia usaha, misalnya pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung merupakan pajak termasuk biaya atau tarif, pajak cukai, pajak penjualan, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak ekspor yang dikenakan pada barang-barang yang dibeli oleh konsumen dan diekspor oleh produsen. Sistem perpajakan seringkali digunakan sebagai instrumen dalam mempengaruhi insentif bagi sektor swasta dalam menjalankan investasi di berbagai kegiatan usaha. Tujuan utama perpajakan adalah memobilisasi sumber daya untuk membiayai belanja negara. Secara umum, potensi pajak suatu negara bergantung pada 5 faktor. Yang pertama, tingkat pendapatan real per kapita. Yang kedua, tingkat ketimpangan dalam substitusi pendapatan real. Yang ketiga, struktur perindustrian dalam perekonomian dan arti penting dari berbagai jenis kegiatan ekonomi yang berbeda. Yang keempat, tatanan sosial, politik, dan kelembagaan serta kekuatan relatif dari berbagai kelompok.
Yang kelima, kompetensi administratif, kejujuran, dan integritas Badan Pengumpulan Pajak Pemerintah. Baiklah, kita masuk ke poin ke-6, yaitu badan usaha milik negara dan privatisasi. Faktor lainnya yang menyertai persoalan administratif negara atau publik di negara-negara berkembang adalah luasnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN memainkan peran penting dalam perekonomian negara-negara berkembang. Secara historis, berkontribusi rata-rata 7 hingga 15% dari GDP negara-negara berkembang. Selain itu, BUMN juga berkontribusi cukup besar dalam investasi di negara-negara berkembang, sekitar 1/5 dari investasi domestik bruto. Sebagai alasan pendirian BUMN telah diungkapkan dalam bab sebelumnya. Salah satunya adalah bertahannya kekuatan monopoli di banyak negara-negara berkembang. Penguasaan langsung pemerintah telah dilakukan untuk menjamin bahwa harga tidak ditetapkan di atas biaya marginal dalam memproduksi output. Alasan kedua pendirian BUMN adalah pembentukan modal yang sangat penting terutama pada tahap-tahap awal pembangunan. Ketika tingkat tabungan swasta sangat rendah, alasan lainnya pendirian BUMN meliputi keinginan sebagai pemerintah negara berkembang untuk mendapatkan kendali nasional atas sektor ekonomi yang strategis seperti pertahanan atas perusahaan multinasional atau MNC. A. Meningkatkan kinerja BUMN. Ada beberapa faktor yang berkontribusi pada buruknya kinerja BUMN. Dari segi profitabilitas dan efisiensi, mungkin yang terpenting adalah bahwa BUMN berbeda dari perusahaan swasta dalam arti yang BUMN diharapkan menjerat tujuan komersil dan sosial. Penyediaan barang pada harga di bawah biaya dan upaya menyubsidi masyarakat atau memperkerjakan tenaga kerja tambahan untuk memenuhi sarana lapangan kerja nasional dan mengurangi profitabilitas. Faktor lainnya adalah sentralisasi pengambilan keputusan yang berlebihan. Salah satu opsi dalam reformasi kebijakan adalah reorganisasi dengan fokus untuk mencari laba yang lebih ditetapkan pada BUMN. Lainnya adalah pengalihan kepemilikan dan penguasaan dari sektor publik ke swasta yang dikenal dengan privatisasi, yaitu menjual aset publik kepada individu atau kepentingan bisnis swasta. Yang B, privatisasi teori dan pengamalan. Opsi kedua, privatisasi badan usaha milik negara dalam sektor produksi dan keuangan bersandar pada hipotesis neoklasik bahwa kepemilikan swasta menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih pesat. Selain adanya keyakinan bahwa privatisasi meningkatkan efisiensi, meningkatkan output dan menurunkan biaya. Para pendukungnya berpendapat bahwa privatisasi akan memangkas pertumbuhan belanja pemerintah, meningkatkan dana untuk mengurangi utang publik eksternal dan internal, dan mendorong inisiatif individu sembari memberi imbalan bagi kewirausahaan. Privatisasi sepertinya telah berhasil dan mendorong efisiensi dan output yang lebih besar dalam banyak kasus. Tetapi, banyak aset perusahaan yang diprivatisasi terkonsentrasi di tangan sekelompok kecil elit lokal dan internasional. Privatisasi juga telah digunakan sebagai solusi secara cepat atas defisit fiskal. Tetapi ketika kandidat BUMN yang akan diprivatisasi telah habis, pemerintah negara berkembang kembali mengalami persoalan fiskal yang akut. Baiklah, kita masuk ke poin ke-7, yaitu administrasi publik sumber daya yang paling langka. Banyak pengamat berpendapat bahwa langkanya kemampuan administrasi publik dan swasta merupakan sumber daya umum terlangka di negara-negara berkembang. Persoalan ini bukan saja minimnya pelatihan atau pengalaman, tetapi juga berasal dari adanya ketidakstabilan politik di berbagai negara berkembang. Administrasi publik sepertinya tidak akan berfungsi secara efisien ketika aturan hukum dipertanyakan, ketika huru-hara atau ketika konsensus pada isu-isu fundamental tidak mencapai kata mufakat. Banyak pemerintah di negara-negara berkembang juga memiliki tujuan layanan masyarakat selain kinerja, untuk menghapus kelompok elit tradisional, untuk menasionalisasikan layanan masyarakat, untuk menyesuaikan ketetapan ideologi dan lainnya.
Sebagian birokrasi di negara-negara berkembang relatif mengalami kelebihan pegawai pada tingkat bawah dan kekurangan pegawai pada tingkat atas. Dalam kasus industri yang dinasionalisasikan, sebagian besar eksperimen yang dilakukan ternyata menjadi petaka ekonomi dan mengakibatkan berbagai macam tekanan dalam layanan masyarakat pusat. Sistem personel dalam layanan masyarakat biasanya tidak memadai untuk peningkatan kompleksitas manajemen dalam badan usaha industri. Komponen administratif dalam pembangunan ekonomi tidak saja dalam kaitannya dengan proyek tertentu yang sedang menjadi pertimbangan, melainkan juga terkaitnya dengan fungsi keseluruhan sistem ekonomi, publik dan swasta, dan seharusnya tidak dipandang sebelah mata. Baiklah, sekian video yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.